Sesosok mayat ditemukan di dalam sumur di kawasan kompleks belakang Gor Kelurahan Malawai, Kota Sorong, Papua Barat. Seorang warga asal Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat menyerahkan satu pucuk senjata api organik jenis Moser M59 buatan Norwegia dan 49 butir amunisi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sesosok jasad mayat ditemukan di dalam sumur di kawasan kompleks belakang Gor Kelurahan Malawai, Kota Sorong, Papua Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya pria tersebut. Warga sekitar dikejutkan dengan sesosok mayat pria yang ditemukan di dalam sumur di kompleks belakang Gor Kelurahan Malawai, Kota Sorong, Papua Barat pada Minggu 13 Juni 2021. Jasad tersebut diketahui seorang nelayan inisial AT, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki. Mayat tersebut pertama kali ditemukan warga sekitar saat hendak menimba air di sumur dan melihat jasad korban berada di dalam sumur. Tim SARS bersama personil Polres Sorong Kota yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengevaluasi jenazah dari dalam sumur. Proses evakuasi korban sempat terkendala akibat diameter sumur sangat kecil, sekitar 1 meter, sementara kedalaman sumur mencapai 15 meter. Upaya evakuasi baru berhasil dilakukan setelah korban berhasil ditarik keluar sumur. Petugas komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 1 Sorong, Tamrin menyebutkan, korban diduga jatuh ke sumur sejak malam hari karena kondisi tubuh korban saat dievakuasi sudah membengkak dengan kondisi kepala berdarah. Kita lihat di TKP, betul bahwa korban memang di dalam sumur, mereka sudah akan meninggal. Cuman kesulitannya tadi untuk tim kita evakuasi itu karena sumur diameternya kecil. Sekitar 1,5 meter. Jadi tim yang pertama tadi yang turun tim kita secara dengan peralatan pakai kaki dulu aja. Jadi untuk bagaimana cara kita bisa ikat si korbannya ini, tapi karena kesulitan, karena korban udah bengkak, sudah press dengan sumur, terpaksa tim kedua menggunakan kepala turun. Jadi kepala turun, kaki di bawah, di atas. Itu baru berhasil. Sekitar jam 12-15 menit korban sudah di atas. Menurut penuturan warga sekitar, korban sempat terlihat pada Sabtu sore melintas di kompleks tersebut. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Sele B Solu, Kota Sorong oleh pihak kepolisian guna untuk divisum. Polisi masih mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Selain itu, lokasi sumur telah dipasang garis polisi. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, seorang warga asal Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat menyerahkan satu pucuk senjata api organik jenis Moser M59 buatan Norwegia dan 49 butir amunisi kepada Kodim 1807 Sorong Selatan. Penyerahan satu pucuk senjata api organik jenis Moser M59 buatan Norwegia dan amunisi sebanyak 49 butir peluru itu diserahkan oleh seorang warga Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat kepada Kodim 1807 Sorong Selatan pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Infantri Batara Alex Bulo menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada warga Kabupaten Sorong Selatan atas kesadarannya sendiri secara sukarela telah menyerahkan senjata api dan amunisi Kodam 1807 Sorong Selatan.
Menurut Dandim, senjata api jenis Moser M59 masih berfungsi dengan baik, beserta amunisinya masih aktif. Namun kemungkinan ada beberapa yang tidak aktif karena faktor penyimpanannya dikubur dalam tanah. Dari 49 butir peluru itu dengan berbagai macam kaliber, 5,39 mm, 23 butir munisi kaliber 3,17 mm, 1 butir jet Moser kaliber 7,62 mm, 3 butir amunisi jet M16A1 kaliber 5,56, 7 butir amunisi jet Stun kaliber 7,62. Dandim 1807 Sorong Selatan saat menggelar hasil rilisnya pada Sabtu 12 Juni 2021 menjelaskan bahwa warga yang menyerahkan senjata api itu seorang pria berumur 45 tahun. Identitas warga tersebut tidak disebutkan karena pertimbangan faktor keamanan keselamatan keluarganya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan, ya, hari ini kita mendapat berkat, ya, bahwa yang pertama-tama perlu kita garis bawahi, ini bukan merupakan paksaan maupun intimidasi dari kami kepada masyarakat, tapi betul-betul kesadaran yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Kaitan daripada itu, ya, jadi upaya kami setiap hari melaksanakan Binter, Pembinaan Teritorial, dan Komsos Komunikasi Sosial yang dilaksanakan oleh para babinsa kami yang merupakan ujung tombak berjalan dengan baik. Berikutnya, ini adalah senjata organik, ya, senjata organik jenis Moser M59. Saya ulangi, senjata organik jenis Moser M59 buatan Norwegia, ya, buatan Norwegia. Kita berhasil mendapatkan 49 munisi jenis campuran. Saat ini barang bukti senjata api dan amunisi butir peluru sudah diamankan di Makodim 1807 Sorong Selatan. Sementara pemilik senjata api tersebut sudah diizinkan pulang. Dari Sorong Selatan, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka kegiatan mata pena Litbang tahun 2021, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani berpesan agar kegiatan mata pena dapat menciptakan generasi yang memiliki kreativitas dalam menyiapkan konten-konten yang dapat mempromosikan potensi daerah. Para pejabat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat menghadiri pembukaan kegiatan mata pena Litbang tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut diawali dengan beberapa rangkaian acara seperti penyerahan buku kenangan bagi ASN yang purna tugas, penyerahan majalah dan jurnal edisi Juni 2021, dan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pengembangan wisata nasional antara Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak, dan juga penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pemerintah Kabupaten Manokwari terkait Pusat Pengembangan Teknologi Kopi dan Kakao. Wakil Gubernur dalam sambutannya mengatakan, kegiatan mata pena Litbang tahun 2021 merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membentuk generasi muda kita dalam perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi informasi. Pelaksanaan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021 bagi pemuda di Papua Barat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk mempersiapkan para pemuda kita terhadap perkembangan zaman saat ini, terutama teknologi informasi dan instrumen digital yang semakin luas dan cepat, di mana perkembangan media, terutama internet, yang menyasar ke berbagai aspek kehidupan, dari sekedar catatan harian, berkeluh kesah, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi cara hidup manusia saat ini, khususnya generasi muda atau generasi milenial.
diharapkan agar terampil, cakap, dan juga bijaksana dalam memberi informasi yang baik, benar, dan bertanggung jawab, serta menghindari berita-berita yang mengarah kepada hoaks dan juga menyesatkan serta provokatif. Lebih lanjut disampaikan agar proses kegiatan tersebut dapat diikuti secara baik sehingga ke depan dapat menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat serta mempromosikan potensi unggulan pemerintah Provinsi Papua Barat. Acara pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya berpesan kepada adik-adik agar dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan konten-konten digital yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara umum, termasuk mempromosikan potensi unggulan daerah seperti potensi wisata, budaya, alam, lingkungan, dan keanekaragaman hayati serta berbagai tanggung jawab sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang kita cintai. Melalui kegiatan Mata Pena Litbang 2021, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang kreatif, yang bijak dalam memanfaatkan media atau teknologi informasi sehingga bisa mendapatkan keuntungan serta menjadi inspirasi bagi masyarakat lain. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang berlangsung Senin kemarin di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat merupakan komitmen Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam mengubah pola pikir serta sistem kerja yang transparansi. Untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat, ada 3 modal yang dimiliki, yakni jajaran Kejaksaan Tinggi sebagai perintis berdirinya Kejaksaan Tinggi Papua Barat, memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, serta menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, yakni kerja keras, ikhlas, jelas, dan tuntas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Witono mengatakan melalui pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat dapat efektif, sesuai dengan standar operasional bisa semakin efektif. Jadi kalau kita sudah ada SOP dan sebagainya, namun WBK ini dituntut untuk kita membuat inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru, sehingga apa yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP itu kita bisa lebih efektif apabila dilakukan. Misalnya kalau di bidang tadi ada online di bidang praktik dan sebagainya. Dan juga ini mungkin abang ini pernah juga kita membuat inovasi pendampingan barang bukti, ternyata efektif juga. Itu sudah berapa miliar yang berhasil kita. Itu adalah di luar SOP yang ada. Itulah namanya inovasi. Inovasi tidak perlu mahal, tidak harus mahal, namun bisa membantu dalam kita menjalankan. Yang ke belakang ini, ke depan ini kita transparan, akuntabel dan sebagainya. Ini memang tidak ringan. Komitmen dari pimpinan dan semua yang ada di Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini dituntut itu. Selain inovasi dan juga sarana pendukung lain di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat pun telah disediakan sehingga dapat ikut menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani dapat terwujud. Guna mewujudkan wilayah kerja yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani, Kejaksaan Tinggi Papua Barat juga akan menyiapkan kuesioner agar masyarakat pun ikut memberikan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kebetulan tadi sebelum kita melakukan pencanangan dan beberapa hari yang kemarin kita sudah diskusi, yaitu tentang seberapa besar sih sebenarnya tingkat kepuasan daripada masyarakat yang mendapat layanan di Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
indeksnya seberapa besar. Ketika kita mendapat suatu layanan, tentunya kan kita merasa puas dan sedang saja atau puas sama sekali. Nanti ada formatnya sendiri, kemudian nanti kita akan sebarkan. Mungkin nanti suatu saat teman-teman insan pers juga ada formatnya. Bagaimana mendapat informasi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini, susahkah, gampang, atau melalui prosedur yang berbelit-belit? Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani merupakan wujud Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai sebuah lembaga yang berintegrasi dan bermartabat serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat luas melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang telah dibangun bersama. Tentu pencanangan ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari para pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, para asisten, serta segenap jajaran. Untuk itu, apa yang telah diikrarkan secara bersama-sama diartikan sebagai kegiatan. Tentu pencanangan ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari para pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, para asisten, serta segenap jajaran. Untuk itu, apa yang telah diikrarkan secara bersama tidak diartikan sebagai kegiatan seremonial, namun dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dengan diputuskannya pembatalan keberangkatan jamaah haji seluruh Indonesia pada musim haji 1442 Hijriah, Kepala Kementerian Agama Papua Barat menyampaikan permohonan maaf. Pemerintah melalui Kementerian Agama pada 3 Juni 2021 lalu telah memutuskan pembatalan keberangkatan jamaah haji asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji tahun 1442 Hijriah. Pemerintah Republik Indonesia belum mendapatkan undangan dari negara Arab Saudi untuk membahas persiapan ibadah haji di tengah pandemi, dan juga Arab Saudi belum membuka pendaftaran penyelenggaraan haji di tahun ini. Kepala Kementerian Agama Papua Barat, Yan Kristianus Kadang, beberapa waktu lalu melalui media menyampaikan permohonan maaf kepada para calon jamaah haji asal Papua Barat atas keputusan tersebut. Sementara bahwa hanya 11 negara tapi Indonesia tidak ikut, sehingga mohon kepada semua warga atau umat di Indonesia ini, kami sebagai atas nama Kementerian Agama mohon maaf atas kebatasan dari pembatasan keberangkatan tunai haji. Baik pemerintah, DPR sudah berusaha, tapi juga untuk sementara melarang kita karena demi COVID-19 dan C17 ini penyakit ini yang paling ganas. Jadi mohon maaf ya, kami sebagai itu Menteri Agama menyampaikan bahwa untuk sementara tahun ini belum bisa diangkatkan karena memperhitungkan penyakit COVID-19 dan C17 ini berbahaya sekali. Selaku perwakilan Kementerian Agama di daerah, Yan Kristianus Kadang juga berharap masyarakat Papua Barat sebagai calon jamaah haji di musim haji 1442 Hijriah dapat menyimak baik maksud dari pembatalan keberangkatan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Tentunya hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Dengan dibatalkannya keberangkatan haji di tahun 2021 ini, maka negara Indonesia telah melakukan pembatalan keberangkatan jamaah haji sebanyak 2 kali, yang mana pertama kali dilakukan di tahun 2020 lalu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat pada ibadah Minggu pagi kemarin menghadiri ibadah sekaligus silaturahmi di Gereja Protestan Indonesia, Jemaat Piniel Kapartutin Distrik Pariwarih Kabupaten Fakfak.
Silaturahmi Cirius Adopak di Jemaat GPI Papua Peniel Kapaur Tutin untuk menyerahkan bantuan dana sebesar 5 juta rupiah guna menunjang pembangunan gedung ibadah pos pelayanan Galilea di Kampung Torea. Cirius Adopak mengatakan, sumbangan yang diberikan untuk pembangunan gereja di Kompleks Bandara Torea Fakfak, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan gereja Magih. Di hari Minggu ini, sekaligus saya menyerahkan apa yang menjadi niat yang telah saya siapkan. Itu yang menjual. Bahwa kebiasaan kita, terutama orang Papua, itu hal yang biasa dan selalu itu dikedepankan dari sisi itu satu tumpul tiga batu. Tapi orang Papua secara adat itu lebih kental, itu yang sungguh melekat, itu istilahnya itu idu jojo maninina, duduk sama-sama dulu, lalu webowo itu bicara satu dengan yang satu, kasih baku ingat bahwa saya ada punya kepentingan ini, kira-kira kamu bisa bantu apa, kalau itu biasa secara klub kecil itu gitu, tapi secara besar ya itu saudara umat lain juga, saya di sini ada perlu begini, kamu mungkin bisa apa yang kamu bisa bantu, itu dari muslim, dari bukan cuma karena di gereja, di masjid juga begitu, saudara-saudara kita di muslim juga seperti begitu. Dan syukur puji Tuhan hari ini berkesempatan bisa ketemu di gereja. Sementara itu Umar Rengen, Kepala Kampung Kapaur Tutin yang hadir dalam silaturahmi tersebut menyampaikan penghargaan kepada semua pihak, khususnya kepada Wakil Ketua MRPB Cirius Adopak yang telah hadir dan membantu pembangunan rumah ibadah. Karena jemaat Kapaur Tutin juga memang banyak, yang mana kadang-kala di bandara itu kalau kesini kadang terlambat. Dan di sini kalau masalah memang itu nggak sampai di sini sudah ambil di sini, sehingga itulah kami buat satunya di atas, sehingga semua bisa mendapat sesuatu yang terbaik dari keagamaan. Nah, hal itu membuat kami di sini memang orang bilang kalau satu tumpul tiga batu, orang bilang 70% lagi itu kami, sehingga seberat apapun saya dan teman-teman baik dari Muslim, Katolik maupun Protestan sudah bicarakan, sehingga apapun yang terjadi kami sudah sampai dengan selesai. Jadi Kapera, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pribadi dan juga keluarga tidak dapat membalas lebih baik apa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan dapat keselamatan, bertangga dan rezeki. Terima kasih. Pelaksanaan penyerahan bantuan dari Cirius Adopak kepada Panitia Pembangunan Pos Pelayanan Galilea, Wilayah Pelayanan Peniel Kapaur Tutin, disaksikan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Kapaur Tutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.